Masyarakat itu udah tumpah memang untuk melepas armada itu. Ini gerakan yang besar, tidak mewakili salah satu kelompok, tapi misinya tetap kemanusiaan. Sobat Republika, pada saat ini ada puluhan kapal sedang bertolak ke Gaza. Kabarnya tadi malam mereka dapat serangan, ada belasan ledakan dan belasan drone yang menyerang mereka punya armada global sumo tersebut. Nah, pada hari ini ada Bambang Noroyono dan Dodi Badai, dua orang yang 20 hari belakangan mereka melepas armada tersebut dari Tunisia langsung. Nah, ini menarik, kita orang mau coba gali mereka punya pengalaman di sana seperti apa nih. Ini yang Beng, gue penasaran di sana tuh waktu lu di pelabuhannya dengan segitu banyak orang yang kemudian berbicara lantang membela Palestina, ada kapal-kapalnya kelihatan, rasanya gimana sih di sana tuh? Kita itu di pelabuhan Tunisia itu beberapa kali ya, tapi memang yang paling bikin kita takjub itu ketika tanggal 10 setelah steering komite Global Support Flotilla itu sudah memastikan tanggal 10 September itu pelayaran serentak dimulai dan kita semua check out dari hotel dan kita datang ke sana. Tapi itu bukan kedatangan yang pertama ya, itu kedatangan yang kedua atau keberapa gitu. Bukan, ya itu setelah rombongan Greta Spanyol ya? Dari Spanyol. dari rombongan Greta nyampe Minggu kalau nggak salah ya. Tanggal 7. Tanggal 7. Kita dijadwalkan tuh 3 hari setelah itu karena mereka harus istirahat dulu, terus perbaikan kapal. Nah, 3 hari setelah itu kita kumpul di Pelabuhan Sidi Bosaid. Ya, jadi tanggal 7 waktu pas kedatangan Greta itu pun kita ada di Sidi Bosaid. Itu memang antusiasme masyarakat Tunisianya itu luar biasa. Dan memang itu kita sudah tahu dari awal karena kita juga datang ke sana dari tanggal 1 kita sudah mendengar kabar bahwasanya memang masyarakat Tunisia itu sangat mendukung gerakan konvoi Laut Mediterania untuk Kelihatan di dia punya kotanya. kalau di kota mungkin atmosfernya masih nggak terlalu banyak simbol, nggak terlalu apa. Tapi kalau di Sidi Bosaid itu memang luar biasa itu, belasan ribu kalau saya kira itu waktu pas kedatangan Greta. Kemudian kita tanggal 10 itu lebih luar biasa lagi karena tanggal 10 itu memang sudah ditetapkan sama steering committee itu tanggal pemberangkatan. Iya. Jadi orang-orang pada datang mau mendukung berangkatan itu. Ya, nah tapi di pusat kota tuh ada, jadi setiap minggu tuh selalu ada aksi Palestina di gedung municipal theater. Nah, itu gedung yang emang dibikin untuk aksi apapun di situ semua. Nah, hampir tiap minggu tuh ada di situ. Bukan terkait Global Flotilla aja, tapi terkait Palestina juga. Iya. Dan ada konser tentang Palestina juga itu. Musik-musik gitu. Musik. Jadi sebenarnya isu Palestina di sana tuh lebih populer sih, maksudnya lebih pop culture lah ya. Karena gak berhenti gitu ya. Iya, nggak berhenti. Siapapun orangnya, terus dengan latar belakang yang seperti apa, mereka tetap ketika isu Palestina semua datang. Dan kalau gua yang bikin merinding itu ketika di Sidi Bosaid, kita kan di hotel, kita check out nih gitu, check out nyiapin barang-barang karena kita mau ada simulasi pelayaran, bilangnya kayak gitu. Terus gue bilang sama Abe, gimana nih kita udah pisah-pisahin aja barang gitu kan, barang yang simpan di hotel sama barang yang dibawa ke pelayaran, karena kan di pelayaran juga kalau misalkan kita itu strategi untuk keluar dari Tunis, ya udah barang-barang yang dikira nggak perlu dibawa disimpan dititipin di pelajar. Nah, setelah di bis sekitar 30 menitan ya nyampe Sidi Bosaid itu. Saya kan udah istirahat tidur, pas bangun ngeliat udah penuh tuh di jalanan tuh. Udah penuh. Wah, ini ngeri juga nih. Itu atmosfernya langsung itu radius 2 atau 3 kilo itu udah mobil udah nggak bisa masuk. Oh iya, masyarakat semua itu. Udah masyarakat semua di situ itu. Itu kita karena memang waktu itu ada semacam pengawalan ya dari mobil kedutaan Indonesia, jadi kita itu bisa dengan pengawalan itu kita bisa masuk gitu. Karena memang dari titik pelabuhan itu keluar radius 2,5 atau 3 kilo itu udah ramai sekali itu udah masyarakat itu udah tumpah memang untuk melepas
melepas armada itu. Di pinggiran pantai udah orang-orang semua, terus ada yang pada naik, ada yang bawa keluarga, ada yang bawa anak gitu. Yang jelas pasti bawa bendera Palestina sama bendera Tunis. Iya. Nah, misalnya kalian ketemu sama orang Tunisia kan, kemudian mereka tahu bahwa kalian tuh di sana untuk melepas armada gitu, mereka gimana anggapannya sama kalian gitu? Kayaknya respect sih. Nah, Mereka itu sudah tahu bahwasanya teman-teman yang datang ke Tunisia, karena memang kita datang itu kadang-kadang pakai pernak-pernik Palestina gitu. Jadi mereka sudah tahu bahwasanya oh ini partisipan global flotilla nih gitu. Jadi memang saya rasa bukan karena keramahan masyarakat Tunisianya yang luar biasa dan kepedulian mereka terhadap Palestina juga luar biasa, dan mereka menganggap bahwasanya ya partisipan global summit flotilla yang datang ke Tunisia itu ya bagi mereka juga kayak semacam tamu lebih lah tamu gitu. agung gitu. Tamu ya mungkin begitulah, tapi ya tamu lebih aja gitu. Termasuk juga kalau tempat kita menginap itu ya di pusat kota, di pusat kota gitu, kota Tunis gitu. Itu mulai dari pelayannya, mulai dari security-nya, mulai dari Warung-warung. resepsionis, dan hotel kita tempat menginap itu katanya itu di sebelah kirinya itu kedutaan Prancis. Jadi masuk ke hotel itu dijaga Ya, oleh militer. militer Garda Nasional Tunisia, dan mereka itu tahu bahwasanya kita itu partisipan Global Summit Flotilla untuk berangkat ke Gaza, dan mereka itu selalu respect, mereka selalu ya minimal ya Free Palestine itu udah Biasa gitu. udah biasa gitu, dari masyarakatnya, bahkan dari militernya juga Ya. begitu, dari kepolisiannya juga. Betul, memang hawanya di satu kota itu emang benar-benar siap Iya. mengantar orang-orang gitu. Iya, kalau yang dibilang sama Todi itu di gedung munisipal itu memang semacam aksi orasi, demonstrasi atau penyampaian pendapat tentang Palestina, itu posisinya di sebelah kanan patung Ibnu Khaldun. Ya. Kalau yang acara musiknya itu yang lebih enjoy lah mungkin ya. Itu di dekat jam besar, di dekat patung presiden pertama Tunisia gitu, agak sebelah Ini di kirinya. pusat kotanya. Iya. Pusat kota. Dan kita pernah sama Todi juga ya, waktu pas malam-malam itu habis dari Sidi Bosaid juga itu ada acara musik. Ada acara musik khusus tentang Palestina, itu dari semua kalangan usia itu ke sana semuanya, mau dari ibu-ibu yang jompo pun. Saya jujur aja, saya itu diciumi sama ibu-ibu Palestina gitu. Waktu pas di acara musik itu, Todi lagi motret ke depan, saya karena nunggu aja di belakang, jarak radius berapa, itu ibu-ibu itu tahu bahwasanya saya itu partisipan, kita itu partisipan, dan saya itu diciumi sama ibu-ibu, ada itu dokumentasinya Jadi gitu. lu nangis nggak dia begitu? Entah karena saya kangen ibu saya ya atau apa, tapi memang saya juga terharu gitu. Dan mereka tetap ya Free Palestina lah minimal gitu loh, untuk membuktikan bahwasanya memang masyarakat Tunisia itu ya sangat mendukung tentang gerakan apapun yang terkait dengan Palestina. Kita orang kan lihat Bang, misalnya kalau kayak sekarang di PBB, kemudian 2 tahun ini kita sudah di Gaza, itu pemerintahnya kan kebanyakan yang mengelilingi Gaza, yang mengelilingi Palestina itu kan dianggap tidak mewakili dia punya kemarahan rakyatnya atas itu di Gaza. Jadi mau lihat kayak gitu nggak di masyarakat? Di masyarakat Tunisia. Iya. Saya tuh pernah bertemu ya sama salah satu anggota Garda Nasional juga gitu di salah satu kolosium di Tunisia itu, di Eljem namanya. Itu dia itu menyampaikan ya Tunisia itu ya saudara perempuan kecil kita. Adik perempuannya Palestina. Palestina itu adik perempuannya mereka gitu. Jadi mereka segitu sayangnya sama Palestina. Nah, kemudian kan rombongan dari Spanyol datang tanggal 7 ya. Tanggal 7. Nah, itu kan bayangan saya kemudian namanya orang yang dulu, kalau orang-orang yang pro Palestina itu di Indonesia itu kan gayanya lebih ke kanan lah. Lebih banyak yang cenderung lebih religius, lebih soleh misalnya. Nah, setelah kedatangan rombongan itu bakal kemudian melihat ada perbedaan bahwa sekarang yang pendukung Palestina sudah nggak
terbatas pada kalangan tersebut saja. Terkotak-kotakan gitu. Iya. Ya sangat, kalau gue sih melihatnya emang isu Palestina itu bukan isu salah satu kelompok agama. Isu Palestina itu ya udah isu tentang kemanusiaan gitu. Semua yang merasa jadi manusia itu sangat berhak menyuarakan tentang Palestina. Nah, ketika gue ditugaskan berangkat ke Tunisia terus liputan Palestina dan tergabung dengan 44 negara itu, ya udah bayangan gue mungkin terbagi-bagi dengan kelompok-kelompok yang lain. Tapi begitu nyampe di Tunisia, para partisipan yang datang itu ternyata beragam latar belakang, terus mulai dari penampilan pun lebih santai, tidak menunjukkan identitas bahwa dia kelompok kanan, dia kelompok kiri, dia agama B. Dan ketika ditampakkan terhadap situasi yang seperti itu, berarti artinya terharu sekaligus ya terharu, tapi Palestina itu bukan persoalan Ya udah sangat luas berarti persoalan Palestina itu ya. Yang paling aneh bentuknya kayak gimana di sana tuh misalnya? Ya kalau misalnya dari segi penampilan, maksudnya dari norma kita orang Indonesia. Ya kalau kita kan ya pastilah jilbab terus dan di atribut Palestina pasti ada, cuman cenderung tertutup semua, terus tidak ada atribut-atribut lain. Kalau di sana itu termasuk dari teman-teman Eropa, dia cuek, tato, terus dia berpakaian misalkan celana pendek dan lain-lain, tapi yang jadi terharu tuh tetap dia pakai kafiyeh gitu. Yang jadi identitas meskipun dia tato di mana-mana, terus itu kan sebenarnya bukan suatu hal yang membatasi untuk peduli terhadap Palestina gitu. Itu yang menurut saya kafiyeh selalu dia pegang, atau makanya kan saya pernah bikin foto story, bukan foto story sih, pernah motret para delegasi dari beberapa negara sama atribut-atribut tentang Palestina. Terus saya nanya nih, ada salah satu si narsum yang saya foto tuh si Poli Poli dari Austria ya. Dia tuh salah satu steering committee lah, maksud itu terlibat di situ. Lagi duduk terus saya bilang, boleh nggak saya minta foto? Gitu. Oh boleh, santai. Aku foto terus kan aku lihat tato tuh, gue lihat badannya dia penuh tato, terus gue tanya, lu punya tato tentang Palestina nggak? Punya, tapi di area tertutup. Oh ya udah nggak apa-apa, kata gue, nggak usah difoto. Paling ada yang lain nggak? Akhirnya dia bawa bendera Palestina gede, terus akhirnya saya foto. Nah disitulah yang jadi gambaran bahwa ternyata isu Palestina itu bukan isu tentang keagamaan, tapi itu yang bisa dikonsumsi oleh manusia gitu. Isu yang memang harus digaungkan, isu kemanusiaan itu gitu. Menteri gimana Bang? Iya, karena memang Global Smooth Flotilla ini memang kayak ini bukan kumpulan orang-orang elit, ini kumpulan orang-orang biasa. Jadi kayak sepertinya kalau menurut saya itu ini cuman hanya respon sipil aja Global Smooth Flotilla ini atas kegeraman mereka terhadap otoritas-otoritas internasional, negara-negara yang punya otoritas untuk menghentikan, yang harusnya punya kekuatan untuk menghentikan genosida di Gaza gitu. Ini jadi mereka berkumpul orang-orang biasa sebenarnya dari kalangan orang biasa, karena ini memang misinya adalah pelayaran ya. Jadi ini orang-orang perkapalan, memang volunteer dari orang yang sering melaut biasa gitu, ada dokter, perawat, agamawan, pendeta, semua orang-orang biasa, termasuk juga kalangan wartawan. Dan ternyata setelah kita melihat di Tunisia, di gedung Serikat Buruh, epicentrum kegiatannya, kita melihat dari Eropa, dari Amerika, dari semua negara, dari 44 atau 45 negara itu yang beragam manusia itu ada semua, dari yang bertato, dari yang pakai gamis, pakai cadar, pakai tindik gitu di hidung gitu, bolong-bolong, ada semua, pakai piercing gitu. Yang di Indonesia, keren. Iya, yang di Indonesia mungkin mungkin dominasi aktivisme di Indonesia tentang Palestina itu dari kelompok yang mungkin lebih ke kanan gitu dulu mungkin gitu. Tapi waktu pas kita hadir di Tunisia di Global Smooth Flotilla itu ya inklusif gitu. Ya kayak tadi yang dibilang sama Todi, kayak Poli itu dari Austria, dia bertato. Ada juga Fabian itu dia kru kapal gitu, yang dari
perempuan yang ya udah pakai singlet aja gitu, datang gitu, ikut pelatihan, tapi tatuan di sini, tindikan di hidung dan sebagainya gitu. Dia sama temennya ya dari Polandia, Bartosz gitu. Iya. Yang dia mungkin volunteer dari, dia punya keahlian mengemudi kapal yang sangat dibutuhkan untuk misi pelayaran ini. Ya udah, kayak mungkin kalau kita nyebut di sini ya selengean aja gitu. Tapi tetap ada teman-teman tuh yang bercadar, yang berhijab. Saya punya teman itu kenalan di sana dari Aljazair, itu yang satu bot sama saya sebenarnya. Bot nomor 19 itu teman perempuan gitu. Ya dia kayak perempuan umumnya, perempuan muslim umumnya, tapi ya tetap egaliter aja gitu. Tetap mau berteman sama kita. Ada juga yang dari Inggris tuh ya. Yang dari Inggris itu yang dia Afro gitu ya. Inggris ya. Itu juga dia kemana aja gitu, biasa aja tuh. Sana kemari pakai celana pendek, kayak hello brother gini aja. Ya kalau ketemu, ya Palestina lah gitu. Yang jadi menariknya tuh apapun backgroundnya, ketika ngomong ya udah break the seat, free Palestine. Iya, berarti kan udah isunya udah benar-benar meluas bener kan, udah nggak lagi terkungkung sama golongan tertentu, dan anak-anak muda seluruh dunia ini seperti jadi simbol perlawanan berarti Palestina ini, jadi mereka yang status quo gitu. Dan itu memang udah ditegaskan sama steering committee di awal-awal kita ikut pelatihan, karena itu ribuan yang ikut pelatihan, itu sudah disampaikan sama steering committee, ada aktif juru bicara, kayak semacam juru bicara gitu. Anggota steering committee itu Abu Kesek gitu, Chef Abu Kesek, dia dari Barcelona gitu. Dia bilang ya apapun agamamu, apapun profesimu, apapun aktivitas politikmu, apapun ideologimu, bahkan kalau kamu pun tidak punya agama, tidak punya Tuhan, tapi kalau untuk Palestina kita harus bersatu gitu. Dalam misi ini kita harus bersatu. Apapun motivasimu, motivasi agamamu, motivasi politikmu, udah itu semua buang. Intinya kita di sini harus menyelesaikan atau menuntaskan misi kemanusiaan ini dengan cara non-violence, non-kekerasan. Ya. Tapi yang kemudian ada tuh viral tuh yang kita lihat, ada orang Italia yang kemudian dia sholat karena dia ikut global summit. Di mana ketemu malam kita? Ada ketemu orang Irlandia ya waktu pas mau berangkat gitu. Saya lupa namanya. Ada fotonya. Dia orang Irlandia, dan kita udah sangat biasa yang mendengar orang-orang dari Irlandia yang sangat peduli terhadap pro Palestina. Tapi yang istimewa yang kita temui dari orang Irlandia ini seorang ibu gitu. Dia seorang ibu yang Parubaya udah. Mungkin 50-an ya. 50-an gitu. Ya dia ceria aja gitu. Ya alhamdulillah saya dapat kapal katanya. Ya bahasa alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu tuh familiar. Insya Allah. Saya nggak tahu background dia agamanya apa, cuman bahasa itu tuh sangat sering dikeluarkan sama orang Amerika, orang London. Insya Allah. Intinya kan jadi pintu pembuka juga kan kemudian Palestina terhadap mereka punya awareness terhadap agama Islam kan mungkin. Mungkin bisa jadi arahnya ke sana. Cuman itu cukup familiar sih ketika di pelatihan itu tuh satu orang tentang biruh bidam nabdikaya Palestina lain-lain itu tuh mereka ngikut gitu. Kita juga ketemu sama yang rombongan sama Madam Greta Berlin itu. Ada aktivis dari masyarakat pribumi Amerika juga gitu. India itu gini kan bahasanya Columbus Natif Amerika gitu. Dan saya kadang-kadang bersebelahan sama dia kalau pelatihan gitu, pas training gitu. Tapi memang baru berani akrab bicara waktu pas dia memang mau berlayar tanggal 14 ya kalau nggak salah. Dia memang dia bangga gitu, dia ngerasa bangga ikut bagian dari ini. Tapi kita nggak tahu ya motivasi dia apa. Tapi kalau kita melihat ya dia siapapun yang berangkat ya berarti memang motivasinya untuk kemanusiaan. Apalagi kan sejarahnya kan dekat kan, orang Natif American sama kemudian Palestina kan, kan tanahnya sama-sama di Mali. Dan kita harus tahu juga di misi Global Summit Flotilla itu banyak juga aktivis-aktivis dari Afrika Selatan, Mandela gitu, itu cucunya Nelson Mandela.
yang juga ambil bagian dari misi ini. Mereka sejarah apartheid. Dan mereka punya sejarah apartheid yang itu kata Mandela ini menjadi tanggung jawab kami yang harus kami tularkan ke Palestina dan Gaza. Ya. Nah, kemudian nih yang orang-orang di kawan-kawan Republika juga mungkin pengen tahu kan, tanggal 8 sama tanggal 9 ada insiden penyerangan terhadap kapal pertama, kapal Family, kemudian kedua kapal Alma. Nah itu kalian dengarnya gimana soal itu? Kalau saya kan sebenarnya jadi di misi ini tuh ada satu grup lah ya. Nah itu semua informasi ada di situ semua. Ya. Nah itu kejadian sekitar jam setengah 12 hari apa ya? Tanggal 8 dulu ya. Hari Selasa atau hari Selasa. Kita udah beres pelatihan, pokoknya udah beres beraktivitas, udah habis dari pelabuhan itu tuh kita udah istirahat di hotel kan. Nah setelah itu tiba-tiba di grup ada kabar itu, wah ini ada kabar nih. Nah, otomatis kan kita coba cross check, ternyata benar, kabar itu benar bahwa itu terjadi di pelabuhan Sidi Bosaid yang dimana itu pelabuhan sebelumnya saya singgahi. Ya. Nah cuman titik koordinator si kapal itu ada di titik mana itu saya nggak tahu. Nah karena pas kejadian tuh saya bilang ini kayaknya kita harus ke sana. Sebagai seorang jurnalis kan insting ketika ada peristiwa tuh harus berangkat gitu. Cuman pas mau berangkat dari pihak steering committee bilang semua delegasi apapun itu backgroundnya atau relawan jangan ada yang ke sana kecuali SC. Ya udah kan saya jadi nggak bisa ke sana kan padahal udah siap sama teman-teman jurnalis yang lain itu udah bilang ayo berangkat. Nah, sewa mobil karena cuma 30 menitan lah ya. Akhirnya nggak bisa. Cuman situasi udah mulai genting tuh, itu mulai rame. Hati-hati itu jangan sampai menabrak aturan yang udah mereka bikin gitu kan, kayak maksain ke sana gitu. Udah akhirnya saya ngasih laporan terus coba cross check ternyata benar gitu. Di grup tuh ternyata dilihatin ada gambar bekas si ledakannya. Terus aksesnya di CCTV karena memang di kapal itu tuh jadi setiap kapal itu ada jadwal ronda lah istilahnya. Jadi jangan sampai kapal itu ditinggalin. Jadi harus ada yang mantau terus. Nah, untuk antisipasi kejadian-kejadian seperti itu, jadi tetap ada yang mendokumentasikan. Ya. Nah, terus Tarbeng, orang aparat Tunisia sempat bilang bahwa itu gara-gara puntung rokok yang jatuh di apa namanya? Gak jauh kayak di sini berarti. Kayaknya puntung rokok Baru juga selesai demo ente. Jangan panas-panasin dulu. Ya udah ya bilang ada puntung rokok yang jatuh ke Lampung. Ini gimana, Bang? Coba jelasin. Menurut dirimu masuk akal nggak ada penjelasan aparat itu? Kalau kita selama di Tunisia jujur aja belum pernah menghadiri semacam konferensi pers untuk yang itu dilakukan oleh otoritas keamanan di Tunisia yang menjelaskan tentang itu. Tapi mungkin berita-berita itu ya beredar, kita juga baca. Tapi penyerangan drone itu di Sidi Bosaid itu tanggal 8 dan 9 dan 10 dini hari sebenarnya. Itu sebetulnya jamnya sama itu. Iya, jamnya sama, dini hari jam 12:30 atau jam 1. Tapi itu kalau melihat rangkaian serangan itu sebenarnya pastinya nggak terduga, tapi saya rasa menurut saya ya. Udah diletakkan, Iya, itu diatur. ada kaitannya sama memang menguatnya event Global Summit Flotilla itu. Karena kalau misalkan kita lihat waktunya tanggal 8 dan tanggal 9, tanggal 10 itu diumumkan berangkat. Tanggal 5 itu penguatan di Global Summit Flotilla itu udah terjadi. Itu waktu pas Mandela itu memang datang ke Tunisia bergabung sama kita untuk menjadi partisipan. Itu tanggal 5 hari Jumat setelah Maulid Nabi. Saya ingat itu. Kemudian tanggal 7 datang 7 tanggal 7 Greta, Tiago sama Jasmine Acar 16 armada kapal dari Spanyol datang. Itu dinanti-nantikan. Jadi udah 2 kali nih penguatan, tanggal 5, tanggal 7 dan tanggal 8-nya itu tanggal 8 dini hari. itu pengumuman kita masuk atau tidak dalam kapal. Oh, jadi memang udah ada build up. Iya. Todi dapat kapal 13. Memang 13 14 dua kapal. Saya dapat kapal 19. Setelah pengumuman
kita mendapatkan kapal itu steering committee mengumumkan ada tamu istimewa yang akan datang malam itu juga. Oke. Nah, kita nggak tahu siapa itu. Kemudian karena pengumuman kapal itu di Hotel Radisson, kemudian kita disuruh mendadak ke Gedung Serikat Buruh. Ya. Nah, setelah kita datang ke Gedung Serikat Buruh itu kita baru tahu yang datang itu Francisca Albanese, Musuh besarnya Israel. musuh besarnya Israel gitu, yang menjadi woman on the top tahun inilah gitu. Dan dia datang sama anggota parlemen Portugal yang juga itu Iya. sangat vokal tentang Palestina. Jadi mereka dua ini datang tanggal 8 malam dan kita baru tahu, oh ini tamu istimewanya. Nah, mereka orasi dan sebagainya. Mandela juga ada di gedung itu. Greta Junior juga datang gitu ke gedung itu dan sebagainya. Semua ngumpul di situ. Kemudian setelah selesai kumpul-kumpul itu, delegasi Indonesia pulang duluan tanggal 8 itu ya, ingat tanggal 8. Kemudian masuk tanggal 9 dini hari sekitar jam 12:30 kejadian bom itu. Iya, jadi mungkin serangan itu ada kaitannya dengan penguatan event ini gitu. Dan yang diserang tuh pertama kapal Greta, Ya. yang family itu yaitu kapal yang dinaikin sama Greta dan kawan-kawan, sama kapal Alma. Kapal Alma tuh kapal yang bawa logistik. Kapal Alma itu yang kedua. Memang kedua kapal ini memang penting buat pelayaran. Penting. Meskipun semuanya penting, Ya. cuman dia tahu strateginya harus serang yang mana dulu gitu. Ya. Oke, kita juga dengar tadi malam itu ada pengakuan dari namanya Tom Darak, dia utusan khusus Amerika Serikat untuk wilayah di Suriah dan juga duta besar Amerika di Turki. Dia kelepasan mungkin mengatakan bahwa Israel belakang telah melakukan serangan ke Lebanon, Suriah dan Tunisia. Nah, kan nggak ada serangan apapun yang kita lihat secara terbuka oleh Israel ke Tunisia kecuali kemudian insiden itu. Nah, dirimu dengar ada info-info apa di sana yang bahwa pelakunya apa kemungkinan dari Israel? Ya kalau di antara kita partisipan ya mungkin udah pasti disasarnya ke sana Ya. begitu. Kayak Jasmine Achar juga salah satu leader di Global Summit Flotilla itu di media sosialnya juga ya memang yang menyampaikan bahwasanya ya ini pasti ulahnya Zionis Israel. Dan tapi ada informasi-informasi lain yang memang kita dengar itu di sana itu bahwasanya serangan drone itu kayak ya jadi semacam tekanan aja terhadap pemerintah terutama Presiden Tunisia untuk tidak mendukung negaranya itu dalam gerakan Global Summit Flotilla itu gitu. Tapi memang ada kalau dari kita dengar dari informasi dari kedutaan juga memang ini masalah drone ini punya dua konsekuensi. Ini kalau misalkan presiden yang ditekan dengan cara supaya Global Summit Flotilla ini tidak didukung oleh pemerintah Tunisia, maka masyarakatnya akan marah gitu. Karena masyarakatnya itu sangat mendukung gerakan ini gitu. Tapi kalau misalkan presiden Tunisia itu tetap membolehkan, ya mungkin ancamannya dia dari si penyerang dengan drone ini gitu. Tapi sampai akhirnya ya Global Summit Flotilla tetap berjalan walaupun rencana untuk digelar pesta rakyat dan sebagainya itu dibatalkan. Itu yang berubah dinamika. Termasuk Indonesia yang kemudian tidak mengirimkan sebegitu banyak perwakilan lagi kan. Tinggal 3 kita berarti yang ikut ya. Tinggal 3 lah, gampangnya tinggal 3 gitu. Oke, nah kemudian Israel itu punya hubungan dengan negara mana di situ, ada pangkalan militernya mungkin di situ. Yang paling dekat mungkin Siprus dan Malta ya, karena memang informasinya itu di sana itu sangat kuat bahwasanya serangan drone itu dilakukan melalui pangkalan udara Siprus kemudian dan Malta gitu. Tapi memang ini tidak pernah divalidasi ya, tapi informasi ini beredar seperti itu gitu. Di partisipan, di delegasi, kemudian informasi dari kedutaan juga memang menyampaikan seperti itu. Oke, Sobat Republika, kita sudah sampai pada akhir wawancara kita dengan kawan-kawan yang kemarin melepas armada Sumut Global
di Tunisia. Jung punya pesan terakhir nggak buat kita punya pemirsa soal Palestina ya terutama? Kalau saya sih sebenarnya ya berkaca dari gerakan ini ya, ini gerakan yang besar, tidak mewakili salah satu kelompok, tapi misinya tetap kemanusiaan. Artinya apapun latar belakang kamu, apapun agama kamu, apapun ideologi kamu tadi, berbicara tentang Palestina itu berbicara tentang kemanusiaan. Sah-sah saja kamu mau punya alasan ya, punya alasan membela Palestina, agama A, agama B, tapi yang jelas jangan sampai terpecah belah. Jadi selama yang dibicarakan itu adalah Free Palestine, maka lunturkanlah semua. Harus bersatu dulu kita Harus ya. bersatu dulu aja. Itu sih kalau dari gua. Beng, pesan terakhir buat baca. Ya Pemirsa. kalau kamu merasa sebagai manusia yang merdeka, kamu itu punya tanggung jawab juga untuk ikut turut memerdekakan saudara kita di Palestina. Siap. Demikian saya Kira Jami, Bambang Royono, Beri Badai. Badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.